Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Rahayu. Saudara-saudara sekalian, sahabat RJA, berjumpa kembali di channel saya, yaitu RJA, channel tempatnya belajar bersama pusaka. Kali ini tema belajar kita adalah tentang rincian keris, rincian bilah keris. Rincian atau anatomi keris itu bermacam-macam dan banyak sekali. Jadi di bilah pusaka, utamanya keris, ini ada anatomi atau rincian. Kalau di istilah pakerisan disebut rincian. Jadi setiap rincian, setiap anatomi ini ada namanya. Ya, jadi apa saja namanya? Mari kita belajar bersama. Saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, sahabat LJA dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tema belajar kita kali ini adalah tentang rincian atau anatomi bilah keris. Oke, di depan kita sudah ada beberapa bilah keris. Nanti akan saya jelaskan nama-namanya. Dari beberapa bilah keris ini terdapat rincian-rincian yang berbeda, namun secara garis besar ada beberapa bagian yang disebut sama. Oke, kita mulai dari yang pertama, disebut pesi, atau ada yang menamakan juga paksi, ada juga yang menyebut peksi, ada juga yang mengatakan pesi. Jadi manakah yang disebut besi? Ini bagian anatomi keris yang disebut besi ini adalah ini. Jadi ini adalah bagian bilah keris yang masuk ke dalam deder, masuk ke dalam handle ini. Jadi ini adalah bagian keris yang masuk ke dalam handle, ini disebut pesi. Yang selanjutnya adalah gonjo. Manakah yang disebut gonjo? Gonjo adalah bagian keris yang ini. Jadi penopang bilah ini dinamakan gonjo. Itu juga dengan ini sama juga, meskipun bentuknya berbeda tapi namanya sama, yaitu gonjo. Ini juga sama, ini juga gonjo, ya. Terus kemudian di dalam gonjo itu ada anatomi atau rincian. Ini disebut greneng. Jadi semacam ukiran yang berada di gonjo, di belakang gonjo, di dapur-dapur tertentu. Ini ada ukiran, ini disebut greneng. Dari sini sampai sini. Kemudian yang selanjutnya disebut dengan pejetan atau pijetan. Nah, ini
bagian inilah yang disebut dengan pijetan atau pijetan. Selanjutnya adalah ini. Ini ada tonjolan di atas gonjo, bagian bilah paling bawah ini. Ini disebut bawang sebungkul, atau ada juga yang menurut buku pakem ini namanya genuan atau bawang sebungkul. Nah, kemudian selanjutnya ada cekungan. Nah, ada cekungan di sini. Ada cekungan di sini. Ini juga sama. Ini juga sama, ya. Ada cekungan. Ini juga sama, ada cekungan, namun ini sudah sedikit korosi. Ini ada cekungan. Ada cekungan. Ini disebut tikal alis, ya. Dinamakan tikal alis. Tikal alis. Ini tikal alis. Ini juga tikal alis. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian ini, bagian yang tebal di bagian paling depan bilah paling bawah ini dinamakan gandik. Gandik ini bentuknya juga bermacam-macam. Salah satunya seperti ini. Ada yang panjang, jika dibandingkan dengan yang bilah yang satunya, yang ini yang sebelah kiri ini lebih panjang dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Ini namanya gandik. Gandik juga ada yang lugas, yang seperti ini, tidak ada rician-rician tambahan. Ini disebut gandik lugas. Kalau yang ini ada rician tambahan, ini disebut gandik yang tidak lugas atau gandik yang ada anatomi lain. Kemudian apa nama-nama anatomi yang berada di rician yang berada di gandik? Kita kupas satu-satu. Ini bagian gandik. Kemudian ada ornamen atau ada anatomi atau ada rician ini yang seperti melengkung, seperti apa ya, belalai gajah lah, seperti belalai gajah. Ini disebut sekar kacang. Bentuknya menyerupai belalai. Ini bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang pogok seperti ini, kembang kacang pogok seperti ini. Pogok artinya kalau pogok itu hanya pendek, tidak melengkung ke bawah atau tidak menjuntai ke bawah. Ada juga nanti yang kembang kacang yang bungkem, artinya ini antara bilah bagian gandik yang sini dengan kembang kacangnya ini menyatu, itu namanya bungkem. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini namanya kembang kacang. Kemudian di dalam kembang kacang ada bagian yang runcing, kecil runcing. Ini bisa dilihat. Nah, ini bagian yang runcing kecil ini disebut jalen. Kemudian selanjutnya di bawah jalen, nah, seperti ini, di bawah jalen ini, bagian ini disebut lambe gajah. Ini disebut lambe gajah. Di dapur-dapur tertentu memang sangat lengkap sekali dan banyak sekali namanya.
Yang selanjutnya adalah bagian ini cekungan ya, cekungan. Ada 2 cekungan sini. Jadi terusan dari belumbangan atau pejetan tadi ini membentuk cekungan. Ini disebut sogokan atau sogokan, dinamakan sogokan. Sogokan itu ada 2. Kalau di dapur ini, di keris ini ada 2. Kalau yang sebelah belakang ini disebut sogokan wingking atau sogokan belakang, kemudian yang depan disebut sogokan ngajeng atau sogokan depan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Ini ada cekungan. Ada cekungan di belakang sogokan. Di belakang sogokan bagian belakang ini ada cekungan lagi. Nah, ini bisa dilihat. Ini namanya serawean. Nah, ini dari cekungan ini dinamakan serawean. Serawean. Kemudian di dapur-dapur tertentu seperti ini, namanya Jangkung Budak Sartegal, ini ada ornamen seperti bagian yang runcing. Bagian yang runcing ini, jadi depan belakang ada. Ini namanya Pudak Sategal. Bagian ini disebut Pudak Sategal. Yang selanjutnya di bagian tengah bilah bisa disaksikan. Ini di bagian tengah bilah, coba saya miringkan, ini ada semacam tonjolan yang memanjang ya. Ada tonjolan yang memanjang ini ya. Bisa disaksikan ada tonjolan yang memanjang. Ini namanya odo-odo. Odo-odo disebut dengan odo-odo. Nah, kita kembali ke gonjo. Nah, di bagian gonjo ini ada semacam cekungan, kemudian ada cembungan. Setelah cekungan ini ada cembungan. Bagian yang cembung di gonjo ini ya, bisa disaksikan. Mungkin pakai bilah yang lebih jelas. Ini ada semacam bentuk sudut yang seperti ini. Ini disebut dengan sirah cecak. Bagian ini ya, sirah cecak. Kemudian selanjutnya bagian yang cekung. Nah, bagian yang cekung ini, bagian cekung ini bisa disaksikan. Setelah bagian yang timbul kemudian cekung, disebut dengan gulu melet. Gulu melet atau gulu cecak. Kerician yang selanjutnya ada cekungan yang memanjang ya, yang memanjang dari pangkal bilah hingga ke ujung bilah, atau bahkan mungkin sampai ke setengah bilah saja. Ini disebut dengan keruwingan. Nampak jelas bukan? Ya, mungkin ini.
Kemudian tepi dari keruingan ini ada semacam tonjolan juga yang memanjang. Tepi dari keruingan ini disebut dengan lis-lisan. Bagian luar lis-lisan, ini bagian yang sebelum ke tajamnya, ini disebut dengan gusen. Kemudian setelah gusen, bagian paling luar atau bagian tajamnya ini disebut hatirah-tirah atau juga disebut dengan landep. Saya ulangi, bagian yang sisi tajamnya dari sebuah bilah ini disebut hatirah-tirah atau landep. Terus kemudian bagian ujung bilah, bagian yang tajam di ujung bilah disebut dengan panetes. Sekarang kita kembali ke bawah. Bagian yang sini, cekungan dari bilah yang bagian belakang ini, cekungan disebut dengan wadidang. Kemudian yang terakhir, bagian di bawah greneng, yang bagian ini, jadi ornamen atau rician atau anatomi bagian belakang, paling belakang dari gonjo, ini disebut dengan kanyut. Baiklah saudara-saudara dan sahabat LJH sekalian, mungkin untuk video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di dalam saya menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang nama-nama penyebutan dari rician keris atau dari anatomi keris ini, mungkin ada kekurangan atau dalam saya menyampaikan mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap salam budaya Nusantara, salam santun rahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.